Di desa terpencil Manunggal Jaya, Nyonya Andini, seorang wanita hamil tua, tiba di Polindes bersama sang kakak. Dengan keterbatasan akses menuju rumah sakit yang memerlukan 5 jam perjalanan lewat air. Mereka berharap persalinan bisa berlangsung di desa. Sang kakak mengetuk pintu Polindes dan disambut oleh bidan serta perawat yang siap membantu. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk Bu. Baik, apa ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, adik saya mau ngelahirin. Ini sudah ada ketiga Bu. Oh baik, tunggu sebentar ya Bu. Saya panggilkan perawatnya untuk melakukan pemeriksaan. Ya baik Bu. Ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ini adik saya mau ngelahirin Bu, anak ketiga. Oke baik, silahkan berbaring dulu ya, saya mau periksa. Baik, saya bantu ya Bu. Pelan-pelan. Saya ukur dulu ya Bu suhunya. Untuk suhunya normal ya Bu. Kemudian kita akan meriksa tekanan darah Ibu. Ya Bu. Baik, untuk hasilnya normal ya Bu. Selesai Bu, mari saya bantu untuk bangun. Setelah memasuki Polindes, bidan mempersilahkan Nyonya Andini untuk berbaring dan mulai melakukan pemeriksaan awal. Saat ditanya, Nyonya Andini mengaku tidak memiliki buku pemeriksaan kehamilan. Bidan pun bertanya beberapa informasi pribadi dan riwayat kehamilannya, termasuk usia kandungan, status kehamilan, dan tanggal menstruasi terakhir. Bidan menemukan bahwa kehamilan Nyonya Andini telah mencapai 40 minggu. Ada buku untuk periksa hamilnya Bu? Tidak ada Ibu, Yang warna pink itu Ibu. Sebelumnya Ibu pernah periksa kehamilan? belum pernah Bu. Oh baik Ibu. Kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Andini, Wah namanya bagus ya Bu. Nama panggilannya siapa Bu? Andin, Andin. Oh iya Ibu, nama lengkap suami Ibu sendiri siapa Bu? Ahmad Bu. Baik, umur Ibu dan suami berapa? Kalau saya umurnya 39 tahun, kalau suami saya umurnya 42 tahun. Ini hamil yang keberapa Ibu? Yang ketiga Ibu, Oh baik, sebelumnya pernah keguguran nggak Bu? alhamdulillah tidak pernah Ibu. Baik Ibu. Hari pertama menstruasi terakhirnya tanggal berapa Ibu? Aduh kapan ya, pokoknya pas tahun baru itu saya udah gak menstruasi lagi Bu. Oh baik, berarti Desember akhir ya Ibu ya? Iya, Ibu. Kalau tanggal biasanya kapan mulainya Bu? Pertengahan bulan sih Bu, kayak tanggal 15, 16, tapi juga bisa maju tanggal 13 gitu. Oh baiklah Ibu. Begitu anak terakhir umurnya berapa tahun Ibu? Alhamdulillah sudah umur 4 tahun Bu. Berdasarkan pemeriksaan fisik, bidan mendapati posisi bayi sungsang, yaitu bokong berada di bagian bawah. Bidan menjelaskan resiko persalinan sungsang kepada Nyonya Andini, yang terkejut mendengar berita ini. Nyonya Andini dan sang kakak merasa cemas, namun bidan tetap tenang dan menyarankan persalinan di rumah sakit karena resiko yang tinggi. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan yang tadi, itu Ibu mengalami pembukaan keempat. Kemudian untuk DJJ-nya 140 kali per menit, itu normal ya Bu. Tapi mohon maaf ya Bu, letak keadaan anak Ibu itu adalah sungsang. Bokongnya terletak di bawah Ibu. Hah, terus gimana Bu? Ibu tenang dulu ya Ibu. Nah, ulun izin menjelaskan Ibu. Memang posisi normalnya itu bagian kepala di bagian bawah dan juga bokong di bagian teratas. Akan tetapi kan posisi Ibu tuh bagian bawah Ibu tuh terdapat bokong Ibu. Jadi banyak resiko-resiko yang bisa terjadi. Maka dari itu persalinan sungsang harus dilakukan di rumah sakit Ibu. Oh iya Bu Bidan, apakah boleh lahiran di sini aja? Soalnya adik saya gak pernah operasi Bu Bidan, jadinya saya takut adik saya kenapa-napa gitu. Oh mohon maaf ya Ibu, tidak bisa Ibu, resikonya sangat tinggi.
saya tidak memiliki kewenangan untuk membantu persalinan sungsang Ibu. Nah, tidak harus operasi juga Ibu, banyak metode-metode yang perlu kita coba Ibu. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk membantu Ibu untuk memahami risiko dan juga manfaat persalinan sungsang. Nah, untuk keputusannya nanti juga suami Ibu dan juga Ibu dan keluarga Ibu juga yang memutuskan Ibu. Baik, begini saja Ibu. Saya akan mendiskusikan ini terlebih dahulu dengan suami atau keluarga terdekat Ibu. Nanti saya akan jelaskan tentang proses persalinan sungsang, bagaimana jalan keluarnya yang terbaik. Semoga nanti kita diberi kemudahan dalam mengambil keputusan ini. Kira-kira yang dapat saya hubungi sekarang siapa ya Bu? Kemungkinan gini Bu Bidan, kemungkinan keluarga saya yang bakalan datang ke sini. Oh iya Ibu, kira-kira berapa lama ya Bu mereka bisa datang ke sini? Kemungkinan sekitar 1,5 jam atau 2 jaman lebih lah Bu. Baik Ibu. Keluarga Nyonya Andini tiba di Polindes setelah 2 jam perjalanan. Bidan menjelaskan kondisi persalinan sungsang kepada ibu kandung dan mertua Nyonya Andini yang sempat tidak yakin dan meminta Bidan mencoba cara-cara alternatif. Setelah diskusi yang cukup emosional, keluarga akhirnya menyetujui opsi metode alami sebagai percobaan pertama sebelum merujuk ke rumah sakit jika diperlukan. Assalamualaikum, silakan masuk dengan keluarga Ibu Andini ya? Baik, silakan masuk. Kan Ibu? Makasih Bu. Mama. Ibu, gimana Bu keadaan menantu saya Bu? Ibu yang tenang ya Bu, kondisi anak Ibu dan bayinya sehat. Saat ini anak Ibu dalam masa persalinan. Tadi sudah saya cek jam 10 itu masih pembukaan 4 Bu. Namun saya perlu berdiskusi dengan keluarga Ibu sekalian. Karena ada hal yang perlu saya sampaikan. Anak saya kenapa ya Bu? Tenang Ibu, tenang dulunya Ibu ya, silakan duduk dulu Ibu. Jadi begini Bu, kondisi ibunya dan juga bayinya sehat. Nah, tadi kan dilakukan pemeriksaan Ibu, ternyata hasilnya sungsang Ibu yang terdapat di bagian bawah itu bokong Bu, bukan kepala. Nah, sedangkan kalau keadaan normalnya itu Ibu kepala di bagian bawah, karena kepala itu bagian yang terbesar dan juga terberat. Kepala lah yang harus membuka jalannya lahir. Nah, sedangkan sungsang ini jika kita mengambil risiko itu sangat terlalu tinggi Bu. Nah, risikonya itu bisa bayi tidak menangis di awal dan juga susahnya keluar kepala Ibu. Nah, jika kepalanya keluar Ibu, bagian-bagian yang lain itu mudah Bu, seperti kaki dan juga bokong itu akan mudah Ibu. Astagfirullahaladzim. Nah, terus harus gimana Bu? Harus ke rumah sakit? Sabar ya Ibu, memang Ibu harus dilakukan ke rumah sakit karena saya tidak mempunyai kewenangan untuk menolong persalinan secara sungsang Ibu. Nah, ini kan pembukaan keempat, jadi lebih baiknya kita mencegah dan juga antisipasi dini terlebih dahulu Ibu. Yang namanya lahirannya pasti ada resikonya toh? Iya Ibu, apa nggak bisa diusahakan di sini aja? Kan Ibu sudah banyak pengalaman. Mohon maaf ya Ibu, jadi begini Ibu, ini bukan tentang pengalaman atau tidak berpengalaman. Saya tahu betul Ibu yang terbaik untuk ibunya dan juga janinnya. Saya tahu apa risiko yang dapat terjadi jika kita nekat Ibu. Tuh Bu Bidan, emangnya itu di RS bisa jamin apa toh Bu? Bukannya nyelesain masalah, malah nambah-nambahin masalah loh Bu. Orang di RS aja loh banyak yang lahiran tuh mati kok. Baik Ibu, saya ada pilihan opsi lainnya. Opsi pertama adalah mencoba teknik alami untuk memutar posisi bayi, seperti senam ringan atau posisi tertentu. Tapi ada kemungkinan juga tidak berhasil Ibu. Jika tidak berhasil, kita dapat mengingat external cephalic version, metode yang secara manual memutar bayi dari luar. Dan terakhir ada opsi pengiriman sesar jika metode lainnya tidak memungkinkan dan ini harus dibawa ke rumah sakit langsung Ibu. Gimana dari pihak keluarga? Itu loh Bu Bidan, dari tadi pakai cara yang alami dulu. Nanti kalau gagal baru kita rujuk ke rumah sakit. Ibu, baik Ibu. Nah, Ibu kan sudah berani nih untuk mengambil keputusan. Berarti Ibu juga sudah siap untuk menerima apapun risiko yang akan terjadi ya Ibu. Saya sudah menjelaskan dan itu untuk keselamatan bayi dan juga ibunya. Ibu besok tenang dulu, nggak usah kencang-kencang ngomongnya sama Bu Bidan. Iya Bu, sabar Bu. Ibu Bidan ini sudah menjelaskan yang terbaik untuk janin dan ibunya Bu. Sabar ya Bu. Dok, kamu gimana Dok? Mau lahiran di rumah sakit? Aku mau manut aja sama kalian. Oh ya sudah Bu, jangan mikir macam-macam lagi. Yang penting ibu dan janinnya selamat Bu. Wes sakar main Dok.
Bagaimana keluarga? Berarti setuju kan untuk dilakukannya rujukan? Ya, iya Bu Bidan setuju. Di mana saya memilih untuk opsi yang pertama. Dan di opsi pertama itu melakukan lahiran secara normal terlebih dahulu. Semisalnya tidak berhasil, baru dilakukan rujukan. Baik, nanti asisten saya yang akan bantu periksa ibunya ya Bu. Iya Bu. Saat bidan melakukan pemeriksaan kedua, pembukaan telah mencapai 9 cm, lebih cepat dari dugaan di awal. Bidan menyadari bahwa waktu untuk merujuk sudah tidak memungkinkan. Dengan dukungan dari perawat yang telah siap membantu, bidan pun mempersiapkan proses persalinan darurat di Polindes. Isi ya Ibu. Ibu tahan dulu ya Bu, jangan ngejan. Tarik nafas Bu yang panjang, tarik, hembuskan lewat mulut. Pintar, jangan ngejan dulu ya Bu, nanti bisa bengkak jalan lahirnya. Bagaimana Bu Bidan? Mbak, ini pembukaan sudah lengkap, kontraksinya sudah bagus, jadi tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit karena bisa lahir segera. Bagaimana Bu? Nah, silahkan ikut saya keluar dulu ya Mbak. Ya Mbaknya tenang dulu ya Mbak, saya dan juga teman saya akan bertugas di sini untuk menolong persalinan ibunya. Nah sebelum saya melakukan pertolongan, dimohon Mbaknya untuk menandatangani surat ini. Dibaca dengan teliti dulu ya Mbak, dan perlu diketahui bahwa dalam menandatangani surat pertanyaan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun. Saya sudah menjelaskan resiko-resiko yang akan terjadi jika ibunya dilahirkan secara sungsang. Mohon bantuannya ya Bu Bidan. Iya, insya Allah ya Mbak. Sekarang temani dulu ibunya di dalam dan dipijat-pijat, diusap-usap di bagian bokong belakangnya ya Mbak. Iya Bu Bidan. Dan ingatkan untuk tidak mengejan terlebih dahulu. Karena Bu Bidan apa tidak jadi rujukan? Tidak Bu, ternyata tadi setelah dilakukan pemeriksaan, pembukaannya sudah lengkap, kontraksinya sangat kuat. Jadi tidak memungkinkan untuk kita rujuk Bu. Jadi saya dan juga rekan saya yang akan membantu persalinan ibunya. Ya Bu Bidan, mohon bantuannya ya Bu, semoga anak saya lahiran dengan selamat. Iya Bu, nanti saya dan rekan saya akan membantu semaksimal mungkin Bu. Loh piye toh iki, nggak jadi dirujuk berarti? Enggak Ibu, karena pembukaannya sudah lengkap, nanti dia lahiran di jalan. Loh piye toh, katanya tadi pembukaannya bakalan lama. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Terus Ibu istighfar, gak boleh ngomong yang enggak. Iya Ibu, tenang dulu ya Bu ya. Ternyata setelah kami melakukan pemeriksaan, ternyata pembukaannya sudah lengkap Bu, kontraksinya sangat kuat, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan rujukan kembali Bu. Loh toh tadi tak bilangnya juga apa? Ya alhamdulillah lah kalau nggak jadi KRS. Iya ya Bu, mohon doanya ya Bu, semoga yang terbaik Bu. Lagi Bu, ya sedikit lagi tarik nafasnya Bu, sedikit lagi ya Bu. Alhamdulillah sudah. Setelah persalinan, bidan menyampaikan kabar gembira kepada keluarga bahwa Nyonya Andini dan bayinya sehat. Ia memberikan saran kepada keluarga untuk merawat Nyonya Andini dengan makanan bergizi agar pemulihan luka berjalan lancar. Ibu kandung dan ibu mertua Nyonya Andini bersyukur atas keberhasilan persalinan ini, dan bidan pun melakukan pencatatan serta pelaporan ke Puskesmas sebagai prosedur terakhir. Bu, alhamdulillah bayinya sudah lahir, jenis kelaminnya laki-laki, sehat dan normal. Terima kasih Bu Bidan. Kalau keadaan anak saya bagaimana Ibu? Alhamdulillah keadaan anak Ibu baik, tapi tadi ada sedikit robekan pada jalan lahir, tapi sudah dijahit. Saran saya, Ibu diberi banyak makanan yang mengandung protein dan jangan diberi pantangan ya Bu. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penyembuhan bekas luka. Alhamdulillah, tuh kan, pilih saya bener Bu, kalau lahiran di sini ya di sini aja. Lah terus gimana Bu? Harus ke rumah sakit? Oh iya, nama lengkap suami Ibu sendiri siapa Bu? Angin belakang. Kalau siapa yang Damn.